persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini di doa puasa kita. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya Tuhan saat ini sedang rindu menjamah Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu hati, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkau layak ya Bapa, dipuji dan disembah oleh kami ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, mari ya Tuhan Yesus, Engkau ajarkan kami ya Bapa, sikap hati kami ya Tuhan, agar kami bisa masuk di dalam rencana-Mu. Kami sebentar lagi akan menyambut ulang tahun-Mu ya Bapa. Kiranya kami mendapatkan kado spesial, yaitu semakin berhikmat dan semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh sangat baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat ajaib ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami ini dengan segenap kerendahan hati kami. Kami akan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama dari kita naikkan syukur kita katakan bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari semuanya kita sembah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari kita semuanya dengan segenap hati kita sembah ya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
buat setiap kebaikan-Mu di tahun ini Yesus. Engkau Allah yang baik. Mari ajarkan kami ya Tuhan Yesus, selalu menjaga hati kami ya Bapa. Biar setiap hati kami selalu membawa terang ya Tuhan Yesus di mana kami berada ya Bapa. Mari ajarkan kami lebih lagi ya Tuhan Yesus, menjadi kebanggaan-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Allah kami, ajarkan kami lebih dalam lagi. Biarlah kami menyembah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami akan menyembah Engkau. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, mari semuanya lebih dalam. Segala puji syukur bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari dengan lembut lebih dalam lagi kita semua. Segala puji syukur bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Ku tinggikan nama yang ajaib, nama-Mu selalu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, mari kita mulai menyembah Dia. Oh haleluya. Haleluya Yesus, kami memuliakan nama-Mu ya kami. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia, mari kita sembah Allah yang baik, Allah yang sungguh sangat baik. Kami muliakan Yesus, Yesus,
rasakan, oh Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, Yesus, Engkau sungguh Allah, Engkau semuanya saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari semuanya angkat suara-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama. Saat indah ku berhadapan denganmu, Yesus Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, Yesus Allah kami, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari semuanya lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan, oh kekudusan-Mu Bapa
Semuanya lebih dalam setelah hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu Yesus, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih kami rindu menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Kami rindu menikmati kasih Perbuatanmu besar, oh Kau ku sembah, mari semuanya sembahnya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, mari semuanya sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan, mari angkat suaramu sembah. Kau ku sembah, mari sembah Dia. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, mari semua, oh Tuhan, mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah. Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Yesus, oh Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari semuanya lebih dalam lagi sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat tanganmu sembah Dia, katakan Kau ku sembah. Ini penyembahan kami, ini hati kami Tuhan,
perhatian kami kepadamu. Engkaulah fokus ibadah kami. Engkaulah pusat penyembahan kami. Oh Tuhan, oh Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu dengan segenap hati katakan, Kau ku sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ini penyembahan kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dengan lembut katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah Sang Raja. Biarkan musik saja. Kami perhadapkan hidup kami dan hati kami kepada Tuhan. Kami bawa segenap penyembahan kami kepada Tuhan di awal bulan ini. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dari setiap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami sepanjang 11 bulan. Kami bawa korban kami kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami, ya Tuhan. Terimalah penyembahan kami pagi hari ini, ya Tuhan.
hati kami melekat kepada Tuhan. Sungguh Engkaulah pengharapan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah pusat dari penyembahan kami. Dan kami katakan Tuhanlah segala-galanya bagi hidup kami. Oh, Ralabaya Syandara, limpahkan kasih karunia-Mu ya Allah. Limpahkan kemurahan-Mu bagi kami. Aku rindu Tuhan lawat kami sepanjang bulan Desember ini. Tuhan penuhi hasrat kami dengan segala kebaikan. Tuhan urapi kami. Tuhan genapi janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuhan biarlah sorga terbuka. Dan Tuhan menjawab doa-doa umat-Mu ya Tuhan sepanjang tahun ini. Tunjukkan tanda dan keajaiban itu. Agar di tahun ini Tuhan, kesukaan yang besar itu turun dalam hidup kami. Sukacita Natal itu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, perbesar kapasitas iman kami. Perbesar hati kami ya Tuhan. Bukakan mata rohani kami untuk kami bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu dalam hidup kami. Oh, lihat saudara di penghujung tahun ini, Tuhan pakai hidup-Mu. Tuhan pulihkan keluarga-Mu. Tuhan angkat ekonomi-Mu. Lihat saudara doa-doa-Mu dijawab Tuhan. Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan perbarui kekuatan-Mu. Ada banyak hal-hal yang tak terduga terjadi. Oh, limpahkan rahmat-Mu bagi kami. Oh, mari buka kedua tangan kita. Terima kasih karunia melalui Roh Kudus turun bagi kita. Oh, Rabatakarala, setiap kandungan iman akan melahirkan di bulan Desember ini. Di dalam nama Yesus, setiap janji Tuhan yang kami kandung akan dilahirkan dari hidup kami. Terpenuhi, tergenapi, terjadi di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, Rabatakara, aku rasakan kehadiran Tuhan Allah Immanuel. Dan kami percaya jika Allah di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Jika Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi, ada kemenangan, ada kemurahan Tuhan, ada langkah yang akan berjejakkan anugerah dan kisah-kisah ajaib bersama Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami di bulan yang terakhir di tahun ini, dan kami percaya kami akan menjalani bulan Desember ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang besar akan setiap janji dan rancangan-Mu bagi setiap kami. Sungguh kami bersukacita, sungguh kami yakin dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada setiap umat-Mu tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi dengan cara yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan berbicara bagi kami. Persiapkan kami untuk mengalami kasih dan kuasa-Mu di bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di bulan Desember, kita memasuki masa Natal yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kalau kita melihat ornamen-ornamen Natal, kita dengar mulai lagu-lagu Natal, sepertinya ada sebuah pengharapan akan janji Tuhan
digenapi di bulan ini. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya mau sharing tentang 4 sikap hati dalam kita menyambut Natal. Saya percaya hati inilah tempat di mana iman itu hidup, saudara. Hati inilah sebagai dasar lumbung tempat di mana Tuhan akan mencurahkan berkat bagi setiap kita. Dan saya berdoa, saudaraku, semuanya kita yang mengikuti menara doa baik di tempat ini maupun secara online di YouTube, semua kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Nanti di akhir tahun kita akan berkata, Tuhan baik bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya karena Tuhan melakukan perbuatan besar di antara kita. Katakan amin. Saudara, saya mau mengajak kita belajar dari Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saudara, dari perikop Alkitab ini, ada 3 tokoh di dalam kisah ini. Yang pertama adalah orang Majus. Yang kedua, Raja Herodes yang memerintah di Yerusalem pada saat itu. Yang ketiga adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. 3 orang inilah yang menjadi cerita di Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 ini. Nah, daripada kisah ini kita akan belajar ada 4 sikap hati yang bisa kita pelajari, kita renungkan. Agar apa? Kita menjadi orang-orang yang menerima, mengalami berkat Natal yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang mau katakan amin. Yang pertama, saudara, adalah kita harus berdoa, meminta, saudaraku, agar kita memiliki hati yang mengerti rencana Tuhan. Kita buka Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Kita lihat kisah ini, saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus ini orang Persia, raja-raja. Kalau ahli Alkitab berkata mereka ini orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang terhormat yang berjalan menuju Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus, untuk menyembah Yesus, saudara. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Jadi mereka punya obsesi untuk bertemu Yesus dan menyembah Yesus, saudaraku. Tetapi saudara, dibaca ayat yang ketiga, saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dikatakan apa? Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, Herodes terkejut bersama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa juru selamat, yaitu Yesus Kristus, sudah lahir di Bethlehem. Mereka kaget ketika orang Majus datang dengan kekayaannya, bertanya, meminta petunjuk di mana nih raja daripada yang disebut Yesus Kristus lahir. Sampai kabar itu ke Herodes, sampai akhirnya mereka kepada Raja Herodes dan bertanya. Mereka kaget di mana? Mereka nggak tahu sama sekali, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti dan mengetahui rencana Tuhan. Padahal saudaraku, kalau kita mengerti bahwa Bapa di sorga merencanakan kedatangan Yesus lahir di bumi ini, itu sudah semenjak jauh-jauh hari, sudah dinubuatkan dan ditulis oleh kitab para nabi. Bahkan Herodes itu panggil imam kepala, panggil ahli Taurat, coba kamu selidiki. Setelah diselidiki, imam-imam dan ahli Taurat itu berkata, iya ada nubuatan bahwa raja akan lahir di Bethlehem. Sudah dikasih tahu. Tetapi mereka tidak mengerti dan tidak tahu siapa Yesus itu, saudara. Mereka tidak menyadari akan misi daripada Bapa di sorga untuk menyelamatkan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang tidak menerima berkat lewat kelahiran Yesus pada saat itu.
Makanya saya katakan saudaraku, pentingnya untuk kita mengetahui rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak seperti Herodes, bahkan seperti ahli Taurat yang tidak menikmati berkat Natal ini. Kenapa? Karena saya katakan begini, ketika kita mengerti rencana Tuhan, maka kita akan hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan saya katakan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara dan melindungi kehidupan kita. Kita udah dengar sebuah istilah, God guide, God provide. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan setiap kita. Saudara, Yusuf dan Maria itu sudah punya rencana untuk menikah. Dan mereka akan menikah dan punya impian dengan sebuah perayaan pesta yang besar, di mana nanti keluarga mereka akan datang, mereka akan menikmati pernikahan sebagai seorang suami istri. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sorga mengintervensi daripada Maria. Dan Maria harus hamil sebelum dia menikah. Seolah-olah runtuhlah semua rancangan daripada dia. Semua harapan daripada Yusuf juga sudah hancur. Wah, semuanya ini akan mendatangkan aib yang memalukan bagi mereka. Karena dia harus hamil lebih dahulu, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Lambat laun Yusuf mulai dengan ketulusan hati menerima dan mau mengikuti rancangan Tuhan itu. Maria pun dengan ikhlas berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah seturut perkataanmu. Memang kalau kita lihat kisah ini, itu bukan kisah yang gampang. Ini merupakan sesuatu yang berat bagi mereka. Tapi waktu mereka mengetahui anak yang dikandung itu Yesus Kristus, yang disebut Immanuel, penyelamat, mereka dengan semangat menjalani setiap karya yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Saya katakan artinya apa? Dalam hidup ini belum tentu apa yang menurut kita baik, itu baik menurut Tuhan, saudara. Karena Tuhan selalu punya rencana yang besar bagi setiap anak-anaknya. Bagi kita, impian kita itu udah besar. Tapi bagi Tuhan ada yang lebih besar dan lebih baik dari rancangan kita itu. Dan bahkan saya katakan begini, jika kita saat ini berada dalam keadaan yang sulit dan menakutkan, kita harus berdoa dan mulai membaca Alkitab, masuk dalam hadirat Tuhan dan memohon untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita nggak tawar hati, supaya kita nggak putus asa, supaya kita nggak lemah menjalani hidup ini. Dan kita punya semangat, punya pengharapan, habis gelap ini akan terbit terang. Nggak selama-lamanya kita mengalami air mata. Air mata ini akan berubah menjadi mata air. Kepada apa? Kepada setiap orang yang mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan menulis, saudaraku, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini rancangan Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang mengasihi Dia. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apa yang harus kita ketahui? Ketahuilah bahwa Yesus menyiapkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Selain Yesus hadir untuk menjadi juru selamat dalam bumi ini bagi setiap orang berdosa, Yesus pun berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus menginginkan sebuah standar kehidupan yang menurut pandangan daripada Tuhan. Dan standar kualitas kehidupan ini adalah standar kehidupan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin, saudara.
Kalau kita bisa mengetahui rencana Tuhan di tengah-tengah masalah, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, maka apa yang terjadi? Kita akan hidup walaupun sedang mengalami kesusahan, kita sedang mengalami pergumulan. Kalau kita tahu rancangan Tuhan di tengah-tengah kegelapan itu, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup dalam ketenangan. Sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, karena kita mengerti bahwa apapun yang terjadi, pasti endingnya akan indah dan happy ending, saudara. Seorang wanita mengerti tentang yang namanya mengandung 9 bulan dan melahirkan seorang anak. Dia nggak peduli betapa beratnya memelihara janin di dalam perutnya selama 9 bulan. Bahkan di hari dia akan bersalin, dia harus mengerang kesakitan, menjerit. Ada banyak yang terkoyak, air campur darah, air mata. Kesakitan itu terjadi. Tapi lihat saudara, ketika anak itu lahir, yang tadinya sakit menjerit, menangis, tiba-tiba lihat tersenyum ketawa ketika anak itu ditaruh di dadanya. Kenapa? Karena si ibu itu tidak berfokus kepada rasa sakit itu, tapi kepada anak yang akan dilahirkan yang membawa sukacita. Itulah orang yang mengerti rencana Tuhan. Hidup kita ini akan mengalami banyak rasa sakit, banyak pukulan, saudara. Tapi bukan itu jadi fokus kita. Yang jadi fokus kita, di balik semua tekanan, di balik semua pergumulan ini, akan ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Katakan amin, saudara. Yang jelas kalau kita mengetahui rencana Tuhan, semua akan happy ending. Akhirnya indah pada waktunya. Makanya Paulus itu berkata begini, di dalam Efesus 1 ayat 17. Dia berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Kenapa saudara? Di tengah-tengah tekanan seringkali banyak orang berkata gini, gelap, bingung, galau. Dan akhirnya sikap ini membuat orang tuh putus asa, kehilangan iman, kehilangan pengharapan, saudara. Padahal ketika kita dalam pergumulan itulah, Tuhan itu sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Tapi karena ketakutan, perkataan setan yang mengintimidasi, sehingga kita nggak bisa melihat janji Tuhan disediakan di hadapan daripada lawan kita. Saul orang Israel melihat Goliat sebagai ancaman yang akan memusnahkan mereka. Tapi Daud melihat Goliat sebagai kesempatan untuk apa? Mengalami promosi Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti rancangan Tuhan, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau hari ini kita masih ngalamin pergumulan, itu belum ending dalam hidup kita. Kalau kita sedang mengalami duka cita, itu belum akhir dari hidup kita. Karena di depan sana, masa depan penuh harapan Tuhan siapkan bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Ini yang harus kita pegang di masa Natal. Kalau kita belum lihat janji Tuhan digenapi karena sakit penyakit, karena masalah yang kita hadapi, itu belum akhir, saudara. Saya berdoa ada banyak hal-hal yang tak terduga yang Tuhan kerjakan bagi saudara yang mengikuti daripada menara doa Sabtu ini. Sehingga engkau akan melihat, iya aku yakin, aku percaya, aku berkata-kata, Allahku sanggup mencukupi, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Dan bulan ini engkau akan melihat rencana Tuhan itu bukan cuma engkau lihat, tapi engkau akan alami. Ini hati yang harus dimiliki oleh orang-orang di masa Natal ini. Karena apa? Jangan sampai kita seperti Herodes, ahli Taurat, orang beragama. Mereka ada di zaman Yesus, tapi saudara lihat, merekalah yang menyalibkan Yesus. Merekalah yang menolak kasih karunia itu, dan mereka tidak mengalami berkat daripada Natal. Yang ngalamin berkat Natal itu cuma sedikit, saudara. Para gembala, Yusuf dan Maria, Simeon, ada beberapa ibu-ibu lagi,
Saudaraku, mereka yang mengalami berkat Natal enggak banyak, saudara. Orang-orang sederhana. Tapi karena mata hati mereka dibukakan tentang Juru Selamat Yesus Kristus, mereka mengerti bahwa ada pengharapan di balik semuanya ini. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, minta hati yang setia. Sikap hati yang Tuhan inginkan di masa Natal ini adalah sikap hati yang setia. Saya katakan setia sampai akhir. Finish strong. Lihat Matius 2 ayat 9 sampai 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, pada akhirnya apa yang orang Majus ini mulai dalam perjalanan hidupnya bisa diselesaikan dengan tuntas. Karena apa? Karena orang Majus ini memiliki tekad, komitmen yang kuat untuk sampai ke Bethlehem bertemu dengan Yesus. Dan saya katakan perjuangan mereka bukan perjuangan yang gampang, yang mudah. Saudara, daerah Arab dengan Yerusalem itu jauh, saudara. Tapi mereka harus menjalani jalan yang tidak ada penunjuk arah. Mereka harus naik onta-onta dan berjalan berhari-hari. Berbulan-bulan, mungkin katanya bisa bertahun-tahun. Dan kalau siang teriknya matahari, itu menyengat sampai kulit mereka. Dinginnya malam, itu menyengat membuat mungkin tulang mereka ngilu. Dan mereka berjalan di padang gurun, di padang pasir. Hanya dituntun dengan apa? Saudara tahu apa? Bintang, katakan bintang. Dan bintang ini munculnya kapan? Bukan siang, tapi malam hari. Artinya apa? Mereka harus berjalan itu di malam hari. Di siang hari mereka harus istirahat. Tapi di malam hari ketika bintang itu bersinar, mereka ikutin. Hidup mereka seolah-olah terbalik, penuh dengan pengorbanan. Mereka tinggalkan istrinya. Mereka tinggalkan anaknya dengan sebuah misi. Aku mau ketemu dengan juru selamat yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan petunjuknya cuma satu, bintang, saudara. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Di balik semua tantangan yang mereka lalui, mereka nggak mundur tuh. Tidak ada perkataan atau pembicaraan, udah kemana ini? Udah berhari-hari kita jalan kok nggak ketemu. Tapi mereka tetap punya tekad, komitmen yang kuat. Dan akhirnya mereka sampai bertemu dengan Yesus. Dalam kekristenan ini saya mau kasih tahu saudara. Bukan sekedar kecepatan yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi ketepatan dan arah itulah yang sangat penting dalam hidup kita. Karena saya katakan kekristenan ini bukan sebuah lomba lari cepat. Tapi kekristenan ini seperti lomba yang namanya lari jarak jauh. Di mana kita harus berjalan dengan lambat, tetapi kita harus mengatur nafas, mengatur tenaga kita, supaya tetap konstan, tetap kuat sampai pada akhirnya nanti. Dan untuk menjalani itu gak gampang. Kita punya pengalaman, saudara punya sahabat pasti. Gereja ini punya banyak pengalaman. Berjalannya waktu, ada banyak orang tereliminasi dalam yang namanya perlombaan iman. Benar saudara? Mungkin itu sahabat saudara, sekarang kok gak melayani, kok gak beribadah, kok sekarang sudah meninggalkan hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena tidak memiliki yang namanya apa? Hati yang setia. Hanya orang yang setia yang akan menerima janji Tuhan pada akhirnya. Dan Tuhan pun berjanji bahwa dia akan tetap setia memulai dan menyelesaikan setiap pekerjaannya dalam hidup kita. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, saya katakan inilah janji Tuhan. Apa yang dia mulai akan dia selesaikan. Kita pun begitu, apa yang kita mulai kita harus selesaikan. Kesetiaan ini
yang membuat kita bisa ada sampai di sorga nanti, saudara. Bahkan kesetiaan inilah yang menjadi tolak ukur di sorga nanti. Tuhan akan ngomong, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan itu di dalam Matius pasal yang 25 ayat 21. Itu yang kita dengar. Ternyata yang Tuhan cari itu adalah orang yang baik dan setia. Amsal berkata orang setia sulit, saudara. Karena apa? Orang tuh gampang janji tapi susah untuk menggenapinya. Orang tuh berkata aku mau melayani Tuhan seumur hidup. Tetapi ketika datang benturan, tiba-tiba dia tinggalkan Tuhan. Dia mulai mendua hati. Jadi yang kedua, sikap hati di masa Natal yang harus kita persiapkan apa? Minta hati yang setia. Saudara, walaupun kita masih belum melihat janji Tuhan, masih ada beberapa hari, 27 hari ke depan. Kita harus jangan berputus asa, jangan patah semangat. Dalam melayani Tuhan, mungkin kita belum lihat sesuatu terjadi dalam pelayanan. Tapi kesetiaan kita akan menuntun kita sampai kepada janji Tuhan itu. Tetapi dalam perjalanan itu ada banyak distraction. Hal-hal yang akan membuat kita teralih, lemah. Kata-kata orang, sikap orang. Saudara gak usah fokus. Yang membuat kita lemah karena kita salah berfokus. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, rancangan Tuhan, firman Tuhan, saya percaya kita gak akan pusing dengan apapun. Dan Tuhan akan genapi sedikit demi sedikit janjinya dalam hidup kita. Saya katakan gini, tetaplah setia kepada Tuhan, saudara. Kita harus berani berkata seperti Sadrak Abednego. Dia berkata apa? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah Allah Rajaku. Tetap kami akan menyembah Tuhan. Seperti Bani Asaf berkata, sekalipun dagingku habis lenyap, tetap Allah selama-lamanya. Wah, saya bilang ini seorang yang punya sikap hati yang setia. Bagi orang seperti ini, sorga jadi miliknya. Bagi orang yang setia ini, Tuhan akan menjadi sahabat karib bagi dia. Ketika kita susah, dia akan jadi sahabat di masa sukar kita. Dia akan selalu ada bagi orang yang setia. Dia akan memberkati, menolong orang setia. Saya percaya kita punya teman setia, sahabat setia. Dan kalau dia setia dengan kita setia dengan dia. Ketika dia susah, kita akan bantu dia habis-habisan. Karena apa? Kita udah lihat, waktu kita susah, orang inilah yang ada bersama kita. Dan ketika dia susah, kita akan taruh perhatian kita, energi kita, bagaimana kita tolong orang ini. Tuhan pun mengukurnya seperti itu. Katakan amin. Setia kepada gereja. Tempat di mana saudara menikmati makanan rohani. Setia, saudara. Kepada pemimpin rohani, kepada gereja. Tempat kita melayani. Ada banyak orang gak suka di sini, gak cocok di proses ini. Pindah ke tempat lain. Itu gak akan mungkin mengalami sebuah pertumbuhan. Tapi hanya orang yang setia akan melihat hasilnya. Katakan amin. Setia kepada keluarga yang kita miliki. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Kita harus setia kepada mereka, saudara. Setia kepada keluarga rohani kita yang Tuhan sudah tempatkan. Beginilah karakter dia. Berbeda-beda, punya keunikan. Tetap setia apapun. Tantangan gesekannya tetap setia, saudara. Saya katakan saudara juga tetap setia kepada tanggung jawab yang sudah diberikan. Terhadap panggilan dan penugasan yang Tuhan berikan. Saya walaupun udah jadi gembala, bukan berarti saya berkata gini, oh aku gembala, aku gak mau main piano lagi. Enggak, saudara. Saya akan tetap setia dengan perkara kecil itu, sementara Tuhan berikan saya perkara yang baru. Nanti setelah saya setia tetap menjadi seorang penyembah dan jadi orang gembala, saya percaya akan Tuhan tambahkan lagi perkara yang besar lagi, penugasan yang lagi. Setia dengan hal yang Tuhan berikan, Tuhan akan tambahkan lagi. Jadi kita gak bisa berkata, oh aku udah begini, gak mungkin, enggak. Saudara harus setia dengan setiap penugasan yang Tuhan berikan. Karena itu akan menjadi sebuah tolak ukur untuk Tuhan mempercayakan hal yang besar bagi setiap kita. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, hati yang suka menyembah dan berkorban. Ini sikap hati yang harus kita kembangkan di masa Natal. Coba lihat, Matius 2 ayat 11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, orang Majus bekerja seumur hidupnya mengumpulkan harta, menukar uang itu dengan emas, kemenyan dan mur, saudaraku. Hanya untuk satu tujuan. Dia mau ketemu Yesus, menyembah Tuhan, dan mempersembahkan sesuatu kepada Yesus di hadapan Maria dan Yusuf. Saudara, jadi yang ada di pikiran orang Majus, aku kerja nih waktu dia ada di Arab, di negeri Persia sana. Aku kerja nih, aku akan tukar uang ini dengan emas, sangat banyak. Aku akan tukar ini dengan yang namanya kemenyan dan mur. Dan setelah dia kumpulkan itu cukup, dan itu yang terbaik, the best. Dia mulai berjalan mengikuti bintang kemana menuntun dia. Dengan satu tujuan, kalau aku ketemu Raja orang Yahudi yaitu Yesus, aku akan sujud menyembah dia. Dan aku akan mempersembahkan korban yang terbaik bagi dia. Saudara, inilah saudaraku kerinduan daripada orang Majus. Selain dia mengorbankan yang namanya harta bendanya, mereka juga mengorbankan keluarganya. Anaknya harus ditinggalkan, istrinya harus ditinggalkan, dan waktu perjalanannya cukup jauh. Dan akhirnya mereka harus berjalan jauh dengan tenaga mereka, dengan tantangan yang harus dihadapi, itu dengan resiko hidup dan mati. Kalau mereka ketemu di perjalanan para perampok, matilah mereka. Kalau mereka sisip aja nggak mengikuti bintang, pasti mereka bisa nggak sampai. Tapi mereka tetap berfokus kepada bintang, Yesus yang menuntun mereka sampai pada saat itu. Karena apa? Tujuan mereka mulia, untuk menyembah dan berkorban. Ini sikap hati di masa Natal, saudara. Saudara, penyembahan dan persembahan adalah rasa hormat kita kepada Tuhan di masa Natal ini. Saudara harus ambil bagian, saya mau katakan. Untuk apa? Korbankan yang terbaik. Kalau yang terbaik bagi saudara itu waktu, korbankan waktu. Untuk melayani, mempersiapkan mungkin acara Natal, ibadah Natal. Kalau saudara punya uang, korbankan uang saudara kepada Tuhan. Berikan Tuhan, aku mau semuanya ini bisa berjalan, pelayanan bisa baik. Dan kita beri yang terbaik, kita support yang terbaik. Sebagai apa? Inilah penyembahan ucapan syukur kita. Di mana Tuhan, kalau Tuhan berkati aku bawa ini kepada Tuhan. Dan waktu kita bawa itu kepada Tuhan, Tuhan melihatnya sebagai rasa hormat dan sebuah penyembahan yang disertai dengan pengorbanan kepada Tuhan. Karena nanti penyembahan itu akan mengubah kehidupan kita seperti apa yang kita sembah. Artinya apa? Kalau kita menyembah Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus yang murah hati. Dan salah satu spirit Natal adalah murah hati. Makanya di Natal ini kita harus menabur banyak. Saya juga mengalami itu. Kita harus berani berkorban. Kita harus buang semua rencana kita, agenda kita. Yang penting sesuatu ini harus berjalan dan terjadi. Apapun kita keluarkan itu. Mungkin harus yang udah kita tabung, gak masalah. Pokoknya ini untuk Tuhan, ini sebagai pengorbanan, sacrifice kita kepada Tuhan. Kita harus kerjakan, kita harus mungkin latihan, kita harus persiapkan semuanya. Gak apa-apa, seperti orang yang mungkin bekerja itu. Tetapi tujuannya bukan untuk kemuliaan kita, untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang kami pegang, saudara, bersama dengan istri saya. Gak apa-apa, kita jalanin aja. Pokoknya untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang memang sudah ini enggak harus yang kita pikirkan, pelayanan bisa berjalan, gereja bisa semakin bertumbuh. Apapun yang bagian yang Tuhan berikan kepadaku, aku kerjakan buat gereja ini. Kalau aku harus mengeluarkan uang, aku tabur untuk gereja ini. Dan sikap hati ini akan membuat kita tuh diberkati berlimpah-limpah. Kalau saudara baca, saudara, itu yang menjadi tema GBI. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan mengubah jalan daripada orang Majus ini. Di ayat yang ke-12. Akhirnya sikap hati ini menuntun mereka berubah jalan hidupnya. Karena apa?
Mereka punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang awalnya mereka mau dibunuh, cari itu. Tetapi malaikat ngomong sama orang Majus, kamu jangan pulang lewat jalan sama, lewat jalan yang lain. Mereka dapat kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Diselamatkan dari rencana pembunuhan. Herodes tangkap orang Majus itu. Karena apa? Herodes berpikir, aku yang harus terima emas. Bukan bayi itu. Aku yang harus disembah. Itulah kesombongan, saudara. Dan akhirnya Tuhan ubah jalan hidupnya. Saudara, pemberian dan persembahan, penyembahan dan pengorbanan akan menyebabkan, sekali lagi, sukacita Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Akan ada kesukaan besar di bulan ini. Ini ayat yang saya dapatkan. Coba buka Nehemia 12 ayat 43, saudara. Kita baca yuk sama-sama yuk. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersuka ria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga apa saudara? Kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Terjadi sebuah pelipat gandaan sukacita. Karena apa? Ada orang-orang yang menyembah dan berkorban. Kenapa? Dalam setiap ibadah kita, dalam setiap perayaan Natal kita, saya selalu berdoa. Kemarin saya ngomong di kubu doa kami, aku mau lihat Tuhan. Ada banyak orang yang hatinya jauh daripada Tuhan dipulihkan. Ada banyak orang yang sudah meninggalkan panggilan itu bisa melayani Tuhan kembali. Cuman itu aja Tuhan, tujuan kami membuat Natal. Orang ketemu Tuhan dipulihkan, terjadi pemulihan dan sukacita itu berlimpah. Pak, aku mau melayani lagi. Pak, aku mau kembali kepada Tuhan. Wah, itu sukacita berlimpah. Itulah keinginan orang Majus. Dia mempersembahkan korban untuk ketika Yesus bersama Maria, Yusuf harus menyingkir dari rencana pembunuhan Herodes ke Mesir. Yesus bisa terpelihara, terjaga. Ketika pulang, Yesus membawa banyak sukacita bagi orang miskin, bagi orang sakit, bagi orang lapar, bagi orang terikat. Semua dipulihkan oleh Yesus. Katakan amin, saudara. Dan yang terakhir, saya tutup yang keempat. Sikap hati apa yang harus kita bangun? Hati yang mulia. Saya katakan hati yang benar, hati yang tulus. Hati yang bebas dari kejahatan. Matius 2:7-8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Perhatikan saudara. Dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, lihat nih kata-kata Herodes. Pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia. Baca saudara apa? Kabarkanlah kepadaku. Supaya apa? Aku pun datang menyembah. Benar enggak kalimat ini? Saya katakan Herodes pada saat itu, dia sedang bersandiwara, memakai topeng. Karena dia punya niat dan tujuan lain, bukan menyembah daripada Yesus. Tapi dia mau membunuh Yesus. Dan pada akhirnya, di ayat yang ke-16, dikatakan apa? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh apa? Semua anak-anak di Betlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahui daripada orang. Ternyata waktu itu semua anak bayi dibunuh, saudara. Gila enggak orang ini? Di mana Yesus hadir bawa sukacita. Tapi dia mengambil keputusan untuk apa? Membunuh semua. Karena apa? Hati Herodes itu jahat. Dia enggak ingin Israel diselamatkan. Dia enggak ingin ada raja lain selain dia. Dia enggak ingin orang-orang menyembah Tuhan, tapi menyembah dirinya. Itu dia lakukan dengan kedengkian dan kemarahan. Saudara, dan akhirnya dia lakukan itu. Dan Natal pertama pada zaman itu, yang terjadi apa? Terjadi tangisan di rumah-rumah. Ibu-ibu yang baru melahirkan, ibu-ibu yang menggendong balita, semuanya menangis. Karena apa? Karena mereka harus
dibunuh, saudara. Tetapi Yesus dibawa ke Mesir dan dipelihara oleh Yusuf dan Maria sampai akhirnya mereka kembali ke kampung halamannya. Kenapa? Karena ada orang yang hatinya jahat, tidak mulia. Seolah-olah dia benar, seolah-olah dia mau berbuat baik, tapi di dalam hatinya dengki, ada kemarahan, ada kebencian, ada kesombongan, dan akhirnya dia bertekad untuk menghancurkan segala sesuatunya, saudara. Saudara, saya katakan yang penutup, Tuhan itu selalu melihat motivasi dari setiap apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan dan lakukan. Di dalam pelayanan, bisnis, dalam pergaulan, tugas dan komunikasi, semua harus dilakukan dengan niat yang baik. Ketika saya bercanda, membangun hubungan dengan Pak Dedi, saya harus punya niat baik sama dia. Saya harus melihat dia sebagai rekan keluarga saya. Saudara, ketika saya lihat ada sebuah kekurangan dia, saya bisa motivasi dia. Karena apa? Kita tahu dulu kita banyak kekurangan. Kalau kita sampai hari ini karena Tuhan yang menghiasi hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita punya sebuah pengharapan. Kita punya sebuah niatan baik. Orang boleh berbuat jahat, punya niat jahat. Tapi kita harus punya prinsip. Jangan sampai kita berbuat jahat sama orang. Orang boleh fitnah kita, katakan apapun tentang kita. Tapi jangan kita keluarkan dari mulut kita. Sedapat-dapatnya. Kita bisa marah, kita bisa melakukan, kita bisa aja meledak. Tapi kita tahan diri kita. Tadi waktu duduk di belakang, istri saya WA saya. Untuk sebuah perjuangan, sebuah hal ini, dia bilang sama saya. Kita ambil puasa yuk. Kita sepakat yuk berdua berpuasa yuk. Karena untuk hal ini kita udah gak bisa lagi ngomong. Kita udah gak bisa lagi doakan. Yang harus kita bisa lakukan itu kita berpuasa. Karena di dalam puasa itulah Tuhan mengubah selera kita. Selera kepada kejahatan, selera kepada kehancuran, keinginan daging berubah kepada keilahian, ke hal-hal yang rohani. Waktu dia bilang seperti itu, saya duduk di belakang. Kayaknya Tuhan bilang, ya udah kamu ambillah. Kamu berpuasa untuk satu hal ini. Supaya apa? Banyak orang akan mengalami berkat Natal di tahun ini secara berlimpah-limpah. Katakan amin, saudara. Roma 12 ayat ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Ini nasihat Paulus kepada orang Roma. Kamu gak bisa seperti Herodes. Aku mau menyembah dia, tapi rupanya kamu mau membunuh dia. Kita lakukan itu dengan ketulusan. Kadang sesuatu yang baik kita lakukan belum tentu bisa diterima orang yang hatinya baik. Kadang-kala ketulusan yang kita buat belum tentu itu baik di mata orang. Tapi selama dasar dan motivasi kita dalam melayani Tuhan, dalam berkomunikasi membangun hubungan, tidak ada dusta, tidak ada motif yang jahat, saya percaya aman hidup kita. Karena masa depan itu diberikan kepada orang tulus dan jujur, akan ada masa depan. Oleh sebab itu, biarlah motif kita, semuanya, segala sesuatu itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Aman kita, saudara. Kalau kita mau melakukan semuanya untuk kemuliaan kita, capek lelah kita, gak puas. Tapi kalau memang itu untuk Tuhan, saya percaya mungkin itu hal yang sederhana, mungkin hal yang simpel, tapi itu akan membuat sorga itu suka berkenan atas kita. Saya tutup, inilah yang menjadi 4 sikap hati yang harus dikembangkan di masa Natal. Miliki hati yang mengerti rencana Tuhan, jangan gelap mata, jangan putus asa. Masih ada harapan. Yang kedua, tetap setia sama Tuhan, sama gereja, sama pemimpin, sama keluarga rohani, sama istri, anak-anak kita, sama tugas yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, kita harus punya hati yang suka menyembah dan murah hati. Katakan amin. Yang keempat, hati yang mulia dan benar, jauh dari kejahatan. Saya percaya berkat yang tidak terduga akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan ada banyak doa yang akan dijawab Tuhan. Dan janji-janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sudah itu ia mengucap syukur dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Yesus. Tuhan berkati kami dengan berkat yang terbaik. Berikan kami sikap hati yang benar di hadapan-Mu, agar Tuhan memberikan kami hal-hal yang tidak terduga sepanjang bulan Desember ini. Berkat Natal, kesukaan yang besar, damai sejahtera, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih Bapa Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai siang ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.